Gus Nur ngambek gak mau senasib dengan Bambang Tri, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Sahabat Indonesia, syukur alhamdulillah. Akhirnya Bareskrim Mabes Polri menangkap cecunguk yang bernama Bambang Tri Mulyono dan Nur Sugi. Gus Nur gitu ya. Ini kan aneh gitu. Orang nggak jelas tapi menjadi Gus. Nah sekarang bikin repot satu Indonesia hanya gara-gara pernyataannya gitu. Gus Nur ibarat sedang jatuh terhempas dengan keras dan tertimpa tangga dari kayu jati padat. Ada tamparan keras untuk Gus Nur, yaitu dia dituntut 10 tahun penjara oleh JPU di Pengadilan Negeri Solo. Jaksa meyakini Gus Nur bersalah karena menyiarkan berita bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Kata Aprianto, memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana saudara terdakwa Suginur Harja atau Gus Nur selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ya, penonton sangat kecewa deh, padahal maunya sih 20 tahun aja, atau bila perlu 50 tahun aja deh, biar dia nggak usah keluar dari penjara. Rakyat juga bakal senang dan berterima kasih kepada JPU. Tuntutan di markup juga gak akan ada yang protes. Padahal sudah ada buktinya jika Gus Nur bersalah. Barang bukti berupa 1 flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan juga 2 buah kursi. Kemudian barang bukti berupa kamera, stand mic, dan lainnya. Lihat podcast ucapan-ucapan Gus Nur dulu. Memang mulut orang ini sangat nggak beradab. Benci ke pemerintah tapi nggak ada alasan yang jelas. Benci doang entah karena apa. Sekarang dia kena batunya. Ibarat tupai jatuh dan pinggang patah meski sudah jago melompat. Suginur masih pura-pura bego dengan mengatakan isu ijazah palsu itu merupakan produk Bambang Tri. Ia mempertanyakan alasan tuntutannya sama dengan Bambang Tri. Kata Suginur, produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di PN Jakpus. Dia yang nulis buku, observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber, tapi tuntutannya sama dengan Bambang. Suginur keberatan dengan tuntutan ini dan rencananya akan menyampaikan pleidoy pada persidangan pekan depan. Kalau Suginur memang punya niat baik, pastinya dia akan mengecek dulu kebenaran yang disampaikan Bambang Tri. Tapi dia ini malah menikmati, senang, puas dengan sesuatu yang gak jelas, bahkan bisa disebut sebagai kebohongan. Bambang Tri dikasih panggung, habislah si Gus Nur. Dia ikut menikmati, harus ikut bertanggung jawab. Sudah benar sih JPU tuntut 10 tahun, meski masih kurang lama. Bicara tentang Bambang Tri juga nggak kalah lucu. Sebanyak 13 pengacara yang membela Bambang Tri malah menyatakan mundur. Bambang Tri dulu sempat menggugat Jokowi soal tuduhan ijazah palsu dan sekarang sudah menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian dan penistaan agama bersama dengan Suginur. Ibarat 2 orang sama-sama benci Jokowi. Ketemuan, satu frekuensi, satu tujuan, ngomongnya nyambung, tertawa puas saat menjelekan Jokowi tanpa alasan jelas. Sekarang dua-duanya kena. Suginur malah mau melarikan diri dan gak mau senasib dengan Bambang Tri. Cepet amat ya mereka cakar-cakaran. Menurut koordinator tim advokat Bambang Tri Solo, Andika Dian Prasetyo, pengunduran diri massal karena pada persidangan pekan lalu saat agenda pemeriksaan terdakwa, Bambang Tri memecat salah satu kuasa hukumnya, Zainal Mustafa. Pemecatan Zainal Mustafa ini membuat tim pengacara lain ikut mengundurkan diri. Mereka menyebut Bambang Tri sudah tidak butuh bantuan hukum dari para pengacaranya. Gratis? Ya ampun, kok mau sih bela Bambang Tri dengan gratis? Malah jadi blunder dan malu-maluin. Bocah SD aja ketawa ngakak melihat tingkah Gus Nur dan Bambang Tri. Tapi kalian pasti tahulah siapa yang menjadi pengacara Bambang Tri ini. Biarlah kita yang menikmati dan ketawa bareng nonton mereka saling semprot-semprotan. Seru abis, lebih seru ketimbang nonton film Shazam. Singkat kata, 2 orang ini tolong dihukum seberat-beratnya saja ya Pak Hakim. Rakyat senang banget kok kalau mereka lama di penjara. Negara bakal adem tanpa mereka. Jadi bagaimana menurut Anda? Ngenes, Bambang Tri dilepas Suginur, ditinggalkan pengacara dan dituntut 10 tahun penjara. Ditulis oleh Ferry Fadli dari laman siwar.com. Daripada kita hanya bermain narasi dibalas dengan narasi dan sebagainya, saya mendukung sepenuhnya langkah dari Pengadilan Negeri nanti untuk menuntaskan, menuntut, dan memutuskan bahwa tidak benar apa yang dituntut oleh Bambang Tri Mulyono. Ini orang tega banget ya. Bambang Tri yang bukan anaknya Pak Harto ini 3 tahun di penjara. Bukannya sadar dan akalnya jadi waras, malah makin parah. Dan Sugi itu memang fenomenal.
dia itu harus saya kasih penghargaan jancuk dobol matamu picek award karena bisa membohongi banyak orang pakai agama. Tolong catat nggih Bapak-bapak nggih, saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Kasus ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan penistaan agama yang menjerat Sugidor dan Bambang Tri Mulyono, proses hukumnya terus berjalan. Yang mana sebelumnya kedua orang ini menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu di podcast Sugidor. Celakanya sebelum kasus mereka mencuat, baik Sugi atau Bambang Tri sama-sama pernah masuk penjara. Sugi masuk penjara dan divonis 10 bulan kurungan lantaran melakukan ujaran kebencian kepada NU, dan Bambang Tri divonis 3 tahun penjara kala itu lantaran menulis buku berisi fitnah yang berjudul Jokowi Undercover. Untuk diketahui, buku tersebut memang sengaja dibuat untuk merusak citra Presiden Jokowi supaya orang nomor 1 di Indonesia itu nggak bisa nyapres lagi atau minimal kalah di Pilpres 2019 karena terlihat betul penulisannya tanpa didukung oleh sumber data yang bisa diandalkan, kemudian tidak menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan serta tidak melakukan klarifikasi terlebih dulu kepada Presiden Jokowi, keluarganya, dan orang terdekatnya. Padahal Jokowi dan orang terdekatlah yang paling paham profil mantan gubernur DKI itu. Tapi tanpa rasa bersalah, Bambang Tri langsung menuliskannya dalam bentuk buku dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif. Sebenarnya yang perlu ditelusuri adalah siapa orang di balik Bambang Tri. Karena kalau melihat latar belakangnya, ia nggak punya kepentingan sama sekali untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Jadi orang ini tuh kayak pion gitu loh. Apalagi ia terlihat ngebet banget mau merusak citra Jokowi sampai rela masuk penjara segala. Di samping itu terlihat juga loh, Bambang Tri ini cuma omdo, nuduh tanpa disertai bukti. Kalau ia memang benar tentu punya bukti dong. Gak usah keluar-keluar kayak Novel Bamukmin yang mengklaim didukung 130 juta rakyat Indonesia. Sekarang Bambang Tri bisa dibilang lagi panen hasil kejahatan yang telah ia perbuat sebelumnya terhadap Presiden Jokowi. Pertama, ia mau dilepeh atau dikorbankan oleh Sugidor. Jadi beberapa waktu lalu, dalam sebuah video yang beredar, penceramah yang berlatar belakang pemain The Bus itu mengatakan, "Saya dan Bambang Tri itu beda, saya bukan Bambang Tri itu bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri, nggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu kan cuma mengundang narasumber, isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu Bambang Tri yang mau bertanggung jawabkan. Harusnya kalau mau tangkap ya Bambang Tri, jangan saya." Terlihat dari pernyataan si Sugidor sudah mulai mau cari selamat dengan menumbalkan Bambang Tri karena dia punya anak dan istri Ferguso yang harus diberi makan setiap hari. Gak selesai hidup hanya dengan mengurus Bambang Tri saja, atau dengan kata lain Sugidor sudah mulai realistis, persetan dengan yang namanya sahabat. Kedua, bak sudah jatuh tertimpa tangga, orang-orang yang selama ini getol membela Bambang Tri di persidangan mundur secara tiba-tiba. Para pengacara itu pun tak hanya 1 atau 2 orang yang mengundurkan diri, tapi secara berjamaah 13 orang sekaligus. Gila, banyak banget tuh. Penyebabnya karena beberapa hal, yaitu Bambang Tri tak bisa menghadirkan saksi dan alat bukti. Ada rekan mereka sesama pengacara dipecat oleh Bambang Tri. Padahal para kuasa hukum itu memberikan bantuan hukum secara gratis alias cuma-cuma, dan Bambang Tri malah marah-marah sama mereka. Emang bener-bener klien yang gak ada akhlak ya, gak tahu diri. Sudah diberi bantuan hukum secara gratis kok dimarahi pula. Siapa coba yang gak mengundurkan diri diperlakukan seperti itu? Dan kalau diperiksa, ngenes juga sih sebenarnya melihat 13 advokat muda tersebut. Udah kuliah bayar mahal-mahal cuma buat ngebela Bambang Tri doang, gak dibayar pula. Malah dimaki, sungguh terlalu. Untung sih cepat sadar, sekarang bisa dibilang pengacara yang membela Bambang Tri gak ada lagi. Monggo ya kalau Anda mau daftar. Si dia dituntut 10 tahun penjara pula oleh JPU. Apes betul. Bagaimana menurut Anda?